Tahu nggak, pada tahun 1983, seorang arkeolog menemukan baterai berusia 2000 tahun. Dan tahu nggak, ada komputer analog yang sudah berusia 2200 tahun. Kita akan bahas di sini. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang teknologi zaman dahulu. Teknologi zaman dahulu sebenarnya itu lebih canggih daripada sekarang. Karena pada zaman itu mereka mempunyai keterbatasan alat guys. Nggak kayak zaman sekarang udah lengkap alatnya. Jadi teknologi apa saja yang canggih pada zaman dahulu? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Teknologi zaman dahulu didefinisikan sebagai kata untuk kerajinan tangan atau keterampilan. Bahkan seiring perjalanan dijadikan sebagai dasar ilmu. Hingga muncul makna bahwa teknologi itu adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk seni yang berguna. Nah, ini dari perspektif sejarah, para filsuf teknologi zaman dahulu sepakat bahwa ada dua fase teknologi, yakni fase kerajinan dan fase ilmiah modern. Kini, seluruh penemuan teknologi zaman dulu menjadi struktur pemikiran, lantas menciptakan ide cemerlang untuk cikal bakal teknologi yang baru yang lebih canggih. Nah, berikut ini itu adalah teknologi zaman dahulu. Yang pertama itu adalah baterai versi kuno dari Baghdad. Yang kontroversial pertama adalah versi baterai kuno yang ditemukan di Baghdad, Irak. Baterai Baghdad ini itu dikenal sebagai baterai Partia. Dilansir dari Interesting Engineering, baterai Baghdad ini itu merupakan artefak kuno yang berusia lebih dari 2000 tahun, guys. Baterai versi kuno ini itu ditemukan pada tahun 1983 oleh seorang arkeolog Jerman di Hujut Rabu, Baghdad. Baterai ini terbuat dari toples tanah liat yang di dalamnya itu terdapat silinder tembaga dan batang besi. Kemudian tuangkan asam lemah ke dalam toples seperti cuka atau bahkan jus anggur. Nah, kombinasi tersebut itu menyebabkan baterai ini menghasilkan sekitar 1 volt listrik, guys. Meski belum diketahui secara pasti mengapa teknologi zaman dulu ini itu dibutuhkan. Faktanya sampai sekarang para arkeolog hanya menemukan satu baterai saja. Yang berikutnya adalah telegraf yang cikal bakal adanya telepon. Sebelum adanya perangkat telepon yang kita tahu, orang zaman dulu itu menggunakan surat dan burung sebagai pengantar pesan, guys. Hingga peradaban manusia pada tahun 1837, seorang bernama Samuel Finlay Breese Morse menciptakan alat untuk mengirim pesan dari jarak jauh. Penemuan bernama telegraf ini itu menggunakan sandi Morse sebagai pengganti kata-kata. Akhirnya dijadikan sarana komunikasi jarak jauh era 1800-an sampai 1900-an. Selama perkembangan manusia, telegraf ini berkembang kian canggih, guys. Dari yang awalnya itu hanya digunakan dengan jarak maksimal beberapa kilometer saja, kemudian pengembangannya itu dengan menggunakan peralatan relay dan stasiun transit agar jaraknya itu lebih jauh lagi. Berikutnya mekanisme Antikythera, ide komputer analog. Teknologi zaman dulu yang tak kalah mencengangkan ialah pertama kali menemukannya mekanisme Antikythera. Penemuan kuno ini ditemukan sekitar tahun 1901 di pulau kecil Yunani. Tepatnya tertimbun reruntuhan yang tenggelam, guys. Nah, di reruntuhan itu para penyelam itu menemukan artefak yang diawetkan dan berusia hampir 2200 tahun, guys. Awalnya mereka ini menyangka bahwa ini adalah batu yang sudah berjamur. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, terlihat roda gigi yang berfungsi di beberapa titik serta potongan-potongan yang menyerupai jam tua, guys. Para peneliti ini menyebut perangkat itu sebagai bagian dari ide komputer analog. Yang berikutnya adalah detektor gempa atau Hofeng Didongyi. Jadi zaman dahulu udah ada pendeteksi gempa, guys. Di setiap peradaban manusia, bahkan hampir setiap tahun, teknologi pendeteksi gempa itu semakin maju. Detektor gempa kuno ini dari Tiongkok yang bernama Hofeng Didongyi berasal sekitar 2000 tahun yang lalu, guys. Jadi kalau kita hitung secara tahun Masehi, berarti sekitar 24 Masehi. Hofeng Didongyi ini adalah seismoskop atau alat pendeteksi gempa pertama yang tercatat dalam sejarah. Bahkan sebenarnya itu dinilai sangat efektif. Orang yang diduga menciptakan alat ini itu bernama Zhang Heng. Ia ini dijuluki sebagai Leonardo da Vinci dari Cina, guys. Hofeng Didongyi ini mampu mendeteksi gempa bumi ratusan kilometer dari jarak jauh, guys. Perangkat toples dengan 8 proyeksi tabung berbentuk kepala naga di luar. Selanjutnya ada 8 kodok yang jongkok di dasar toples. Masing-masing kodok itu mewakili arah gelombang seismik berjalan. Mereka itu berfungsi untuk menunjukkan arah gempa. Teknologi zaman dulu ini terlihat dari bola yang dijatuhkan pada salah satu katak. Nah, yang terakhir ini ada juga yang namanya api Yunani yang tak kunjung padam. Jadi api ini
nggak bisa padam guys. Ketika armada muslim dari kekhalifahan Umayyah berusaha mengepung kota Konstantinopel di Bizantium pada tahun 674, kapal-kapal mereka disirami api. Pada awalnya pasukan muslim ini tidak khawatir guys. Pasalnya karena api ini tuh sering digunakan dalam peperangan laut dan dapat dipadamkan dengan mudah dengan kain, tanah, atau air. Namun ini berbeda guys. Ini bukan sembarang api. Sekali dinyalakan, api ini tidak bisa dipadamkan. Dan setelah seluruh armada ini terbakar, bahkan lautan pun ikut terbakar. Kekhalifahan Umayyah ini menemui ajalnya di tangan penemuan militer baru yang dikenal sebagai api Yunani. Nah sayangnya, resep senjata tersebut tidak meninggalkan jejak. Jadi kita nggak tahu bahan-bahan atau alat-alat apa yang bisa membuat api tidak bisa padam tersebut. Nah tetapi para sejarawan ini berspekulasi bahwa tidak mungkin melibatkan minyak bumi, belerang, atau mesiu. Dari ketiganya, menurut Brinkhove, minyak bumi ini merupakan kandidat yang paling memungkinkan. Jadi mereka berspekulasi bahwa mereka menggunakan minyak bumi. Bubuk mesiu itu belum tersedia di Asia Kecil hingga abad ke-14. Dan belerang itu tidak memiliki daya rusak yang digambarkan oleh pengamat Arab. Namun apa yang membuat api Yunani ini begitu mengesankan bukanlah kimiawi dari api tersebut, melainkan desain pompa yang digunakan oleh orang Bizantium. Dikatakan bahwa alat ini itu mampu menyemburkan api ke musuh mereka hingga ratusan meter. Lumayan jauh guys. Nah itulah beberapa teknologi yang kita nggak nyangka sudah ada sejak zaman dahulu guys. Aku juga pernah dengar bahwa zaman dahulu itu udah ada HP, pesawat jet, dan astronot guys. Apakah kehidupan kita terreset kembali? Kita nggak tahu guys. Nah sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan Assalamualaikum.